Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa'allafa baina qulubina fa'asbahna binikmatina ikhwana. Para pendengar podcast Buya Haza yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan bedah buku karya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirruhu Nur yang berjudul Sirrul Asrar. Dan pada pertemuan yang dahulu kita sudah membahas pengantar kitab tersebut, dan insyaallah kita akan masuk kepada mukaddimah dari kitab ini. Namun sebelum kita masuk pada mukaddimah ini, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada Rasulullah SAW dan kepada wabil khusus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirruhu. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mukaddimah, awal penciptaan. Allah menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk pertama dari cahaya keindahannya. Ini dijelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam sebuah diskusi. Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, awwalu ma khalaqallah ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Khalaqallahul qalam wa awwalu ma khalaqallahul aql. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku, ya, ruh dari Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Yang pertama Allah ciptakan adalah kolam. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Jadi di sini ada awal sekali yang Allah ciptakan, yaitu ruhnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian cahayanya, nurnya, ya. Kemudian Allah ciptakan kolam, dan Allah ciptakan akal. Nah, ini hal yang luar biasa. Adapun maksud dari hadis di atas, yang pertama diciptakan adalah hakikatnya, hakikatnya Muhammad, yang dinamakan pula dengan nur cahaya. Jadi hakikat Muhammad ini disebut juga dengan nur cahaya, karena dia bersih dari segala kegelapan yang menutupi keagungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun munir. Ya, wa kitabun mubin, wa kitabun mubin. Ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sesungguhnya Allah telah datang kepadamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya. Jadi cahaya, ya, yang dikatakan oleh beliau ini adalah hakikat Muhammad yang wujudnya itu adalah nur. Ya. Nah, itu dijelaskan surah Al-Maidah tadi.
hakikat Muhammad ini juga dinamakan dengan akal, ya. Nah, karena apa? Karena dapat melihat dan memahami segala sesuatu. Dan ia juga dinamakan Al-Qalam. Karena apa? Karena ia menjadi perantara perpindahan ilmu, seperti halnya pena yang menjadi penyebab pindahnya ilmu ke dalam bentuk huruf-huruf. Ya. Nah, ini hakikat Muhammad, suatu cahaya yang luar biasa, ya, yang diberi nama juga dengan akal, diberi nama juga dengan Al-Qalam. Jadi sebenarnya akal itu pada dasarnya dan qalam itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh Muhammad itu adalah inti dari penciptaan. Awal dari segala penciptaan. Jadi Ruh Muhammad itu seperti bibitnya, ya, bibit dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ad-Darimi, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku ini, kata Rasulullah, itu dari Allah, dan orang-orang mukmin itu berasal dari diriku. Subhanallah. Ini sangat-sangat indah ungkapan Rasulullah, bahwa beliau berasal dari nurnya Allah, dan orang-orang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah berasal dari nurnya Allah dan nurnya Rasulullah SAW. Seluruh ruh yang ada di alam lahud, ya, alam lahud ini adalah alam ketuhanan, ya, tempat asal dari ruh, ya. Jadi seluruh ruh, ya, yang ada di alam lahud, di alam ketuhanan itu, ya, itu tercipta dari ruh Muhammad juga, dengan bentuk hakiki yang terbaik, ya. Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam tersebut. Jadi di alam lahud itu semua manusia itu diberi nama Muhammad, ya, yang tidak lain adalah sumber atau asal dari segala sesuatu. Subhanallah. Ini sangat-sangat indah, ya. Ini bagaimana ilmu beliau tembus sampai ke sini. Ini suatu perjalanan yang luar biasa, ya. Kalau ketinggian derajat ilmu beliau yang luar biasa sehingga bisa menembus ini. Nah, beliau melanjutkan, setelah melewati kurun waktu 4.000 tahun, Allah lalu menciptakan Arsy. Jadi Arsy ini belum diciptakan, ya. Yang Allah ciptakan tadi Ruh Muhammad dulu, nurnya tadi, baru Allah ciptakan Arsy, ya. Dan berbagai makhluk lainnya itu dari cahayanya Muhammad, dari nur, ya. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke alam yang terendah, yaitu alam jasadiyah. Nah, jadi ditempatkanlah ruh tersebut, ya, di sebuah wadah namanya alam jasadiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin ayat 5, "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, itulah alam jasadiyah, ya, tempat di mana ruh itu tinggal, di mana ruh itu nanti akan pulang kembali kepada pemiliknya, penciptanya. Sehingga kita sebagai manusia yang ada di dunia ini harus sadar bahwa jasad kita ini adalah alam yang terendah di dalam diri kita. Allah pertama kali menurunkan mereka dari alam lahud
Jadi sebelum tadi turunkan ke alam jasadi, ya, tidak langsung turun ke alam jasadi, tapi melewati proses. Pertama Allah turunkan roh tadi dari alam lahud menuju alam jabarut. Apa itu alam jabarut? Itu adalah alam kemahakuasaan, tempat turun bagi ruh dari alam lahud. Ya, dia dari alam lahud turun ke alam jabarut. Lalu Allah mengenakan kepada mereka cahaya, nur, kemahakuasaannya sebagai pakaian bagi mereka di dua tempat mulia tersebut, yaitu alam ketuhanan dan alam makhluk. Roh ini diberi lapisan, ya, dan disebut dengan istilah ruh sultani. Apa itu ruh sultani? Itulah cahaya yang datang atau dianugerahkan dari Allah. Ruh sultani. Ya. Kemudian Allah menurunkan mereka dengan pakaian itu ke alam malakut. Ya, ke alam malakut. Apa itu alam malakut? Adalah alam batiniah khusus untuk ruh dan hawa nafsu. Itu alam malakut. Kemudian di alam malakut ini diberi lagi pakaian dengan nur malakut yang tidak lain namanya adalah ruh rawani. Ya. Nah, barulah setelah dari alam malakut ini, ya, Allah turunkan mereka ruh tadi ke alam mulk. Ya. Nah, alam mulk ini apa? Yaitu alam materi, di mana ruh dan jasad bernaung, dan alam ini disebut juga alam yang terendah. Ya. Dan Allah memberikan cahaya kepada ruh tadi di alam mulk ini dengan cahaya mulk. Ya. Sehingga namanya diberi lagi, tidak lain adalah ruh jasmani. Nah, jadi proses turunnya itu tidak sekaligus, bertahap, dari alam lahud ke alam jabarut. Dari alam jabarut turun lagi ke alam malakut. Dari alam malakut turun lagi ke alam mulk. Nah, disitulah kemudian Allah ciptakan, ya, dari jasad-jasad tadi, ya, di surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum, dan dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu. Nah, Allah ciptakan jasad-jasad ini. Udah sempurna ruh jasmaninya, baru dikasih jasad. Ya. Kemudian Allah perintahkan ruh tadi yang dalam al-mulk tadi masuk ke dalam jasad. Maka mereka pun masuk atas perintahnya. Sebagian firman Allah di surah Hijr ayat 9, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan. Nah, jadi jasad tadi yang masih berbentuk tanah tadi, ya, Adam tadi kan dari tanah, maka Allah tiupkan. Nah, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan. Maka ketika ruh-ruh tersebut berada dalam jasad, apa yang terjadi? Nah, mereka lupa dengan janji mereka. Nah, apa itu janji mereka yang dulu pernah mereka ikrarkan di hadapan Allah? Ya. Jadi mereka berikrar di alam lahud. Ya, ruh-ruh ini berikrar, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Di surah Al-A'raf ayat 102. Ya. Nah, mereka sudah jawab, qalu bala syahidna. Sudah menjawab, benar, engkau ini Tuhanku. Nah, karena mereka tidak bisa kembali ke sumbernya, ya, asal mereka alam lahud,
ya, tidak pulang begitu saja dengan gampang. Dengan kasih sayang Allah, dengan Rahman Rahim, Allah menolong mereka, manusia ini. Bagaimana caranya supaya manusia ini bisa kembali ke alam lahut? Maka diberikanlah kitab-kitab semawi sebagai pengingat akan negeri alam lahut itu. Sebagaimana firman-Nya di surah Ibrahim ayat 5, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Apa yang disebut hari-hari Allah itu? Itulah hari-hari di mana kita dulu berjumpa dengan Allah ketika kita masih dalam kawanan ruh, yaitu di alam lahut. Muhammad, ingatkan umatmu dengan bi ayyamillah, hari-hari Allah, bahwa kita dulu pernah bersaksi, bersyahadat, ya, bahwa kita mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali nabi dan rasul yang diutus ke dunia untuk menyampaikan apa? Ini, peringatan ini. Jadi para nabi dan rasul tugasnya itu adalah mengingatkan manusia akan hari-hari Allah, ayyamillah, hari-hari di mana dulu mereka pernah bertemu, berjanji, berikrar di hadapan Allah, ya, bersyahadat di hadapan Allah, mengaku la ilaha illallah. Maka ketika para nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini menyampaikan perikatan ini dan kemudian kembali ke akhirat, tapi tidak banyak manusia yang ingat akan asal dan negeri mereka, apalagi rindu kembali ke sana, maka hal ini terus berlangsung hingga datangnya ruh Muhammad sebagai penutup para nabi. Maka Allah mengutus Muhammad kepada manusia yang lalai agar beliau membuka hati, mata hati mereka dan mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Dengan cara itu mereka dapat usul. Usul itu adalah hubungan hamba dengan Allah sesuai kualitas pelepasan dari segala sesuatu selain Allah. Berangkat dari itu pula ia bisa melihat keindahan Allah lantaran hijab kegelapan antara dirinya terangkat. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba dalam ilmu tasawuf dianggap telah usul, yaitu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berjumpa dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus sampai usul, sampai, ya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin anna wa man ittaba'ani. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, sabili, ini jalanku, aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Surah Yusuf ayat 108. Maka Rasulullah SAW bersabda, para sahabatku laksana bintang-bintang di langit. Siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, kau akan dapat petunjuk. Itu hadis terbaik. Ya. Maka ketika manusia telah sampai kepada Allah, telah usul tadi, telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Allah bukakan basyirah. Apa itu basyirah? Penglihatan mata batin yang dibuka di relung hati para kekasih Allah, dan tidak akan didapatkan hanya melalui ilmu secara zohir, tapi ilmu secara batin. Nah, nanti beliau jelaskan bahwa ilmu itu ada dua, yang zohir dan yang batin, ya, yang bersifat laduni, yaitu ilmu yang dianugerahkan langsung oleh Allah ke dalam batin seorang hamba
ketika hamba itu melakukan mujahadah. Dalam surah Al-Kahfi 65, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini kisah Nabi Allah Khidir, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Maka dari itu manusia yang telah wusul tadi wajib dia meraih basyirah itu. Supaya mata batinnya itu bisa melihat, ya, bukan hanya ilmu zahir tapi ilmu yang batin, ya. Maka dia dengan basyirah itu dari para ahlinya, dengan bimbingan wali mursyid yang bisa menjelaskan secara langsung segala sesuatu yang bersumber dari alam lahut. Nah, jadi wali-wali mursyid, orang-orang yang telah wusul kepada Allah, para mursyid ini, dia akan menjelaskan manusia di alam lahut inilah syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar podcast Buya Haza yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kitab ini, ya, di kesempatan yang lain, karena bahasan mukadimah ini cukup panjang dan kita tidak bisa terburu-buru untuk mempelajari ini, melainkan sedikit demi sedikit kita pelajari, kita resapkan dalam batin kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk basyirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperolehlah dua ilmu tadi, ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.